Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk belajar tentang materi praktikum K3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai screening COVID-19. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi coronavirus itu sendiri. Coronavirus disease adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebabnya dinamakan SARS-CoV-2. Untuk etiologinya, virus corona ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Untuk manifestasi klinisnya, gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Mengalami kesulitan bernafas dan juga hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Untuk pencegahannya kita harus tetap mempertahankan protokol kesehatan ya, diantaranya yaitu cuci tangan, social distancing, menerapkan etika batuk dan bersin, kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, memakai masker medis, jika tidak ada masker kain, kemudian menghindari kontak secara langsung terhadap ternak ataupun hewan liar, jadi tidak hanya dengan kontak dengan pasien ataupun orang lain ya yang mungkin belum kita kenal ketika kita mungkin pada saat berbelanja ataupun sebagainya. Selain itu, penerapan pencegahan pengendalian infeksi juga perlu diterapkan terutama di fasilitas kesehatan, misalnya UGD. Adapun identifikasi kriteria pasien ada 3, yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, orang tanpa gejala atau OTG. Untuk penjelasannya silakan dibaca di modul. Untuk sarana dan prasarana yang harus disiapkan antara lain adalah ruangan, transportasi, maksudnya adalah ambulans ya, thermal gun, alat komunikasi atau telepon, media pendidikan kesehatan, bisa juga leaflet, APD, yaitu masker, dan juga hazmat, dan sebagainya. Sudah ada di modul juga. Kemudian, untuk pedoman yang dimaksud adalah semacam panduan dalam pencegahan COVID-19. Nah, ini adalah formulir untuk pengkajian pada pasien dengan resiko penyakit COVID-19. Ya, berikut adalah formulir penyelidikan epidemiologi coronavirus disease. Tujuannya adalah untuk mengenal sifat-sifat penyebab dan cara penularan penyakit COVID itu sendiri. Jadi secara tidak langsung adalah mendeteksi dari mana pasien itu bisa tertular penyakit COVID-19. Langsung saja, untuk formulir ini diisi oleh petugas kesehatan, mulai dari nama Fasienkes, nama pewawancara, tempat tugas, tanggal wawancara, HP pewawancara diisi terlebih dahulu. Kemudian untuk identitas pasien, silakan ditulis nama pasien, nomor ID biasanya ditulis rekam medis, nama orang tua, kemudian tanggal lahir, umur, alamat, jenis kelaminnya silakan diisi. Nah, untuk kriteria, silakan dicentang yang sekiranya sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Apakah pasien dalam pengawasan?
apakah orang dalam pemantauan, apakah kasus probable. Dalam hal ini kasus probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau dengan acute respiratory disease system, disingkat ARDS, atau meninggal dunia dengan diagnosis yang diyakini sebagai COVID-19. Apakah kasus konfirmasi? Kasus konfirmasi dalam hal ini adalah yang dimaksud seseorang dapat dikategorikan dalam kasus konfirmasi apabila ia positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium rapid test dan PCR. Untuk informasi klinis, ini diisi kaitannya dengan gejala penyakit COVID itu sendiri. Kapan tanggal pertama kali timbul gejala penyakit tersebut ditulis di sini. Kemudian apakah pasien demam? Nah, berapa derajat Celcius? Silakan ditulis. Apakah batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, malaise, nyeri otot, mual muntah, nyeri abdomen, diare, atau jika tidak ada yang disebutkan di sini, boleh ditulis di sini, di lainnya ini. Nah, tanyakan juga kepada pasien apakah ada kondisi penyerta seperti hamil, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, keganasan, dalam hal ini mungkin kanker, tumor, dan seterusnya. Gangguan imunologi seperti SLE mungkin, atau rheumatoid arthritis mungkin, dan seterusnya. Adakah gagal ginjal kronis? Adakah gagal hati kronis? Atau PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis? Atau mungkin ada yang lainnya disebutkan di sini. Nah, apakah pasien dirawat di rumah sakit? Ya atau tidak? Bila ya, apa nama RS terakhir ketika beliau dirawat? Nah, kapan tanggal masuk RS? Dan ini ruang rawatnya apa? Tindakan perawatan yang dilakukan apakah sempat masuk ruang ICU? Dilakukan intubasi? Atau penggunaan MCO? Atau mungkin ini tidak hanya satu RS, kemungkinan dia ada beberapa rumah sakit yang sudah dia kunjungi. Nah, ini dituliskan. Kemudian, apakah status pasien terakhir dalam keadaan sembuh, masih sakit, atau bahkan mungkin meninggal? Tanggalnya diisi. Untuk diagnosis, ini ditulis sesuai dengan diagnosa medis dari dokter. Apakah pneumonia, apakah ARDS, apa ada diagnosa lainnya disebutkan di sini. Nah, apakah pasien mempunyai diagnosis atau etiologi lain untuk penyakit pernafasannya? Jika ya, sebutkan. Nah, jadi bisa jadi dia sesak nafasnya bukan karena COVID-nya, tapi mungkin karena asma yang dideritanya. Kemungkinan ya. Nah, untuk informasi pemeriksaan penunjang, ini diisi berdasarkan apa yang sudah dilakukan rumah sakit untuk terutama dalam pemeriksaan penunjangnya. Jadi pasien itu sudah melewati pemeriksaan penunjang apa saja. Misalnya swab. Nah, hasilnya apa? Positif atau negatif. Tempat pemeriksa ditulis. Tanggalnya jangan lupa ya. Kemudian mungkin ada pemeriksaan lain seperti darah, serum, urin mungkin. Nah, disebutkan. Nah, ini untuk pertanyaan riwayat keterpaparan pasien ya. Jadi selama maksimal 14 hari, nah itu silahkan ditanyakan apakah pasien pernah memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Nah itu kalau iya, silakan ditulis negara, kotanya, tanggalnya, tanggal tiba di sini, kayak gitu. Kemudian dalam 14 hari sebelum sakit, apakah memiliki riwayat perjalanan ke area transmisi lokal? Jika ya, silakan ditulis. Nah, jika dia masih antar kota pun tetap ditulis ya.
perjalanan kota mana misalnya, kemudian tanggal perjalanan, dan tanggal tiba di tempat sekarang. Dalam 14 hari sebelum sakit, apakah pasien memiliki riwayat berkunjung ke fasilitas kesehatan? Walaupun dia hanya sebagai pengunjung, bukan sebagai tenaga kesehatan atau bahkan bukan sebagai pasien. Hanya mengunjungi saja dia bisa terpapar. Untuk itu, silakan ditulis nama RS-nya, kota, provinsi, dan tanggal kunjungan. Kemudian, dalam 14 hari sebelum sakit, apakah dia pernah mengunjungi pasar hewan? Jika ya, ditulis nama lokasi, tanggalnya juga. Untuk faktor kontak atau paparan yang dia memiliki kontak erat dengan kasus pasien, bisa dituliskan di sini. Nah, bisa jadi mungkin suaminya kayak gitu. Jadi silakan ditulis nama, alamat, hubungan dengan suaminya itu berarti apa? Istri ya. Tanggal kontak pertama dan tanggal kontak terakhir. Kemudian dalam 14 hari sebelum sakit, apakah memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID? Silakan ditulis ya. Kemudian apakah pasien termasuk klaster ISPA berat, yaitu dengan gejala demam dan pneumonia membutuhkan perawat rumah sakit ya. Dalam hal ini gejalanya ISPA berat seperti itu. Kemudian tapi dia tidak tahu penyebabnya di mana ya. Jadi silahkan ditulis di sini. Apakah pasien seorang petugas kesehatan? Jika ya, nah apakah APD-nya sudah standar? Sudahkah dia menggunakan gaun yang sudah terstandar yaitu hazmat ya, jenis hazmat, kemudian masker medis, sarung tangan atau handscoon, masker N95, Google, ataukah malah dia tidak pakai APD? Nah, bisa jadi. Terus kemudian apakah melakukan prosedur yang menimbulkan aerosol? Nah, ini disebutkan. Untuk daftar kontak erat kasus silahkan dituliskan ya. Nah, ini ditulis jika memang dia ada kontak erat dengan kasus COVID. Catatan pasien ditulis NIK atau KTP pasien. Kemudian lokasi rumah pasien ditulis juga di sini. Oke. Mungkin itu untuk paparan formulir penyelidikan epidemiologi coronavirus disease. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan paparan tentang formulir pengkajian pasien dalam pengawasan COVID-19 dan orang dalam pemantauan COVID-19. Ya, untuk selanjutnya adalah formulir pasien dalam pengawasan COVID dan orang dalam pemantauan COVID. Sama ya, jadi untuk formulir itu diisi oleh petugas kesehatan. Tentunya dengan memakai APD lengkap ya. Mungkin sebelumnya tadi belum saya sampaikan bahwa dalam pengkajian penyakit COVID itu petugas kesehatan harus memakai APD lengkap seperti hazmat ya, jadi Google selalu dipakai dan face shield-nya gitu. Baiklah, selanjutnya sama ya, untuk identitas pengirim spesimen ditulis pengirim spesimen dari rumah sakit mana, mungkin ini kode ya, berupa kode, kemudian kabupatennya mana, rumah sakit mana, dokter penanggung jawabnya siapa, provinsinya mana, kabupaten kota, dan nomor HP. Untuk identitas pasien, silakan ditulis nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor rekam medis, ya. Kemudian bila wanita, silakan ditanyakan apakah sedang hamil atau pasca melahirkan, seperti itu. Alamatnya di mana dan nama kepala keluarganya siapa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ditanyakan juga riwayat perawatan pasien dalam pengawasan COVID-19. Nah, ini sebelumnya kemungkinan pasien sudah pernah dirawat di suatu rumah sakit seperti itu. Jadi
ada kunjungan pertama, misalnya tanggal dirawatnya kapan, rumah sakitnya namanya apa. Berikut seterusnya, ada kunjungan kedua dan kunjungan ketiga. Untuk tanda gejala, silakan ditulis tanggal muncul gejala pertama itu kapan, apakah pasien panas ya, atau panasnya lebih dari 38 derajat Celcius ditulis. Batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, pilek, lesu, sakit kepala, diare, mual, muntah. Untuk pemeriksaan penunjang, ditulis hasil pemeriksaan ronsennya. Ini hasilnya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang pada darah, silakan ditulis hasil dari leukosit, limfosit, dan trombosit. Kemudian apakah pasien menggunakan ventilator ataukah tidak ya, silakan dicentang. Kemudian untuk status kesehatan pasien saat pengambilan spesimen, ini dilakukan pada saat pasien pulang atau masih dirawat atau sudah meninggal, dicentang. Untuk pengambilan spesimen, nah ini silahkan diisi ya, apakah memang perlu dilakukan swab, kemudian apakah jika dia batuk berarti harus mengecek sputumnya, kemudian serumnya juga, ditulis tanggalnya juga dan jamnya. Ini masih sama dengan tadi yang sebelumnya saya jelaskan di formulir penyelidikan epidemiologi juga. Ini hal yang masih sama ya. Apakah dalam 14 hari sebelum sakit pasien melakukan perjalanan ke luar negeri? Nah, diisi. Dan negara, kota, dan tanggal kunjungannya. Nah, yang kedua adalah dalam 14 hari sebelum sakit, apakah pasien kontak dengan orang yang sakit saluran pernafasan seperti demam, batuk, dan pneumonia? Ditulis. Nama, alamat, hubungannya dengan pasien, tanggal kontak pertama, dan tanggal kontak terakhir. Nah, apakah orang tersebut terinfeksi COVID? Dalam hal ini adalah pneumonia berat, ya atau tidak? Kemudian apakah ada anggota keluarga yang mempunyai sakit atau gejala yang sama? Dituliskan di sini. Masih sama untuk penyakit komorbid juga ditanyakan. Apakah dia ada hipertensi, jantung, DM, liver, kronik neurologi, HIV mungkin, PPOK, kemudian penyakit ginjal, dan seterusnya. Keterangan lainnya ini diisi manakala ada informasi yang dianggap penting terkait riwayat perjalanan penyakitnya. Misal pada saat di rumah sakit ada tiba-tiba ada orang yang dia pingsan dengan gejala sebelumnya batuk, pilek dan sebagainya. Bisa dituliskan. Ya mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk formulir pengkajian pada pasien dalam pengawasan COVID dan orang dalam pemantauan COVID. Nah, tugas kalian nanti adalah berperan sebagai petugas kesehatan dengan kasus atau sesuai kasus yang nanti akan diberikan oleh instruktur kalian masing-masing. Ya, semoga paparan ini bisa bermanfaat ya. Silakan dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.